Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Zulfatika dengan NIM 240605110019. Di sini saya akan menjelaskan progres 2 saya, yaitu UAS Database, dengan dosen pengampu Hani Nurhayati, MT. Jadi di sini judul proyek UAS saya yaitu Sistem Layanan Laundry. Sistem layanan laundry merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses bisnis laundry, mulai dari pencatatan pelanggan, pengelolaan layanan, transaksi laundry, pembayaran, hingga pembuatan laporan pendapatan. Ketika pelanggan datang membawa pakaian, petugas mencatat data pelanggan dan memilih layanan laundry yang diinginkan. Pakaian kemudian ditimbang dan sistem menghitung biaya berdasarkan berat pakaian dan harga layanan. Setelah transaksi selesai, pelanggan melakukan pembayaran dan data pembayaran disimpan sebagai dasar pembuatan laporan pendapatan harian maupun bulanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IRD pada sistem layanan laundry yang saya buat ini. IRD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar data yang terdapat dalam suatu sistem. Pada sistem layanan laundry ini, terdapat 6 entitas utama, yaitu pelanggan, petugas, layanan, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Ini adalah IRD-nya. Yang pertama ada entitas pelanggan, di mana entitas pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi pada sistem laundry ini, di mana dia memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama pelanggan, alamat, not HP. Kemudian ada entitas petugas. Entitas petugas ini digunakan untuk menyimpan data pegawai yang ada pada sistem layanan laundry ini, di mana dia memiliki atribut ID petugas sebagai primary key, nama petugas. Kemudian ada entitas layanan. Entitas layanan ini digunakan untuk menyimpan jenis-jenis layanan yang ada pada sistem di sini, di mana dia memiliki atribut harga per kilo, ID layanan sebagai primary key, nama layanan. Kemudian ada entitas transaksi. Entitas transaksi ini merupakan entitas utama karena dia mencatat setiap aktivitas yang ada di dalam sistem layanan laundry ini, di mana dia memiliki atribut total transaksi, ID transaksi sebagai primary key, dan tanggal masuk. Kemudian ada entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi ini dibuat untuk menyimpan detail transaksi yang dilakukan oleh detail transaksi atau layanan apa aja yang digunakan dalam sistem laundry ini, di mana dia memiliki atribut berat, ID, details untuk primary key-nya, subtotal. Kemudian ada entitas pembayaran, di mana dia memiliki atribut tanggal bayar, ID bayar sebagai primary key, total bayar, dan status bayar. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar entitas. Pertama, ada pelanggan melakukan transaksi one to money. One to money, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi dalam waktu yang berbeda, tetapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian ada hubungan antara petugas dan transaksi, one to money. Karena satu petugas dapat melayani banyak transaksi dalam satu hari, tetapi satu transaksi hanya dilayani oleh satu petugas. Kemudian ada transaksi dan detail transaksi, di mana one hubungannya adalah one to money, di mana satu transaksi dapat memiliki beberapa rincian transaksi sesuai dengan layanan yang digunakannya. Kemudian hubungan keempat adalah layanan dan detail transaksi, one to money, karena satu jenis layanan dapat digunakan banyak jenis transaksi yang berbeda. Kemudian ada hubungan antara transaksi dan pembayaran, one to one, karena setiap transaksi memiliki satu data pembayaran, dan setiap pembayaran hanya terkait dengan satu transaksi.
Berdasarkan hasil perancangan tersebut, database telah dinormalisasi hingga normal ketiga atau 3N. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tabel memiliki fungsi yang jelas, tidak terjadi redundasi data, dan hubungan antar tabel sudah tersusun dengan baik, sehingga database menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Kemudian di sini saya akan menjelaskan DFD level 0, level 1, dan level 2. Di sini ada DFD level 0. DFD level 0 ini digambarkan secara sederhana. Di sini adalah interaksi satu pihak saja dengan sistem, di mana interaksi antara pelanggan dan sistem layanan laundry. Alurnya itu dimulai ketika pelanggan datang dan memberikan data laundry kepada sistem. Data tersebut berupa identitas dari pelanggan dan informasi pakaian yang akan dicuci, dan permintaan layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian dikirim ke sistem layanan laundry. Setelah sistem menerimanya, sistem mengolah data tersebut dan menghasilkan informasi berupa nota pembayaran, status laundry, dan informasi layanan. Jadi, DFD level 0 ini menunjukkan hubungan antara pelanggan dan sistem layanan secara umum tanpa menjelaskan detail yang terjadi di dalam sistem tersebut. Kemudian ada DFD level 1. Di dalam DFD level 1 ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu ada kelola pelanggan, kelola layanan, kelola transaksi, kelola pembayaran, dan laporan pendapatan. Pada proses pertama adalah kelola pelanggan. Pada proses ini, sistem menyimpan data pelanggan seperti nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada proses kedua pada tahap kedua adalah kelola layanan atau data layanan. Pada proses ini, sistem menyimpan berbagai jenis layanan yang tersedia, misalnya layanan reguler, ekspres, atau cuci setrika beserta harga masing-masing layanannya. Kemudian masuk pada tahap ketiga, yaitu kelola transaksi. Ini nih merupakan proses utama yang terjadi dalam sistem laundry. Saat petugas datang, petugas memilih data pelanggan dan memilih layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian memasukkan berat pakaiannya, dan sistem menghitung secara otomatis berat beratnya dan totalnya. Kemudian masuk pada tahap keempat. Setelah kelola transaksi, hasil transaksinya keluar, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, di mana pembayaran tersebut masuk ke dalam data pembayaran atau database. Kemudian pada tahap kelima, yaitu adalah laporan pendapatan. Laporan pendapatan ini dikelola menjadi laporan harian atau laporan bulanan. Kemudian di sini ada DFD level 2, di mana DFD level 2 ini adalah penjelasan lebih detail dari proses transaksi yang ada pada DFD level 1. Langkah yang pertama ada input data pelanggan. Pada tahap ini, petugas memasukkan atau memilih data pelanggan yang akan melakukan transaksi. Kemudian ada tahap kedua, yaitu pilih layanan. Petugas memilih jenis layanan yang diinginkan oleh pelanggan, misalnya reguler atau ekspres. Kemudian tahap ketiga, yaitu input berat pakaian. Pakaian pelanggan ditimbang terlebih dahulu, kemudian beratnya dimasukkan ke dalam sistem, dan sistem menghitung secara otomatis. Kemudian itu langkah keempat, yaitu biaya transaksi yang dilakukan itu disimpan pada database. Kemudian sistem layanan laundry ini mengirimkan informasi balik kepada pelanggan, nota pembayaran, dan status laundry-nya. Jadi, DFD level 2 ini menjelaskan secara rinci bagaimana proses transaksi laundry berlangsung dari awal sampai data transaksi tersimpan ke dalam sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.